Assalamualaikum Sobat Kangwer. Kali ini kita bersama seorang sopir L300 atau sopir taksi barang dengan pengalaman-pengalaman misterinya bersama Pak Bariman. Saya Pak Bariman. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pengalaman ini dari kapan nih Pak Bariman? Ya, sejak saya masih kecil. Ya, masih kecil. Ini pengalaman pribadi ya? Ya, pengalaman pribadi saya. Selama masih kecil ya, umur sekitar 12. Kejadiannya di mana Pak Bariman? Di rumah tempat saya. Ya, di rumah. Oke, sebelum kita dengar ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mari kita dengarkan cerita Pak Bariman. Yuk, silakan Pak Bariman. Ya, selama saya masih kecil, saya umur 12 atau 13 lah, saya masih sekolah SD. Di rumah, tepatnya di rumah saya, di belakang rumah. Rumah zaman dulu kan nggak rumah zaman sekarang. Rumah mungkin sekarang kan mungkin udah lain lah. Kalau zaman dulu saya rumahnya masih ya berantakan lah. Sumur aja masih di belakang ya tertutup dengan daun kelapa. Ya, di belakang saya itu, di depan rumah saya itu, di belakangnya ada pohon mangga. Kira-kira umurnya sekitar bulatnya sekitar 2 meteran. Oke, besar ya? Besar, ya. Begitu itu waktunya waktu apa ya? Maghrib. Maghrib saya keluar belakang, ya kencing tapi di bawah pohon itu. Pohon mangganya? Pohon mangga, ya. Terus saya kencing di situ, terus saya melihat di bawah kok ada seperti pohon, ya pohonnya buah ini. Pohon buah itu saya lihat kok ada akarnya, ya, ada akar. Kelihatannya itu bukan akar, kayaknya itu seperti manusia ajaib lah. Ya. Ya. Terus saya lihat ke atas, ya kok wajahnya Malik, ya berubah. Ya, seram, terus rambutnya panjang, terus lipatnya itu besar, ya merah. Kira-kira berapa meter itu Pak Bariman tuh? Sekitar 1 meter, ya 1 meter. Tingginya, kalau tingginya? Tingginya ya mungkin hampir sama dengan pohon mangga itu, ya sekitar 3 meter atau 2,5 meter lah. Berarti kakinya itu 1 meter itu? Ya, kakinya 1 meter lebih kayaknya. Berarti gede banget ya? Ya, 1 meter lebih. Lu lihat mukanya Pak Bariman? Saya mau lihat mukanya, itu mukanya seram. Terus saya juga takut. Ya. Itu kayak apa mukanya Pak Bariman? Mukanya itu mukanya depan itu seperti apa ya? Mukanya itu raihnya nggak rata lah. Oh, ya, iya. depan muka itu nggak rata, terus pripat itu keluar. Oh, matanya keluar? Ya, keluar itu merah. Buset. Merah, terus rambutnya itu panjang sampai lutut. Rambutnya Ya. itu, makhluk Ya. itu? Ya, sampai lutut. Ya, sampai lutut. Itu Pak Bariman waktu itu umur berapa itu? Ya sekitar 12 tahunan lah. Oh, berarti masih SD-an lah Ya ya? masih SD. Ya, sampai masih SD. Itu Pak Bariman nggak tahu apa kencing di situ apa gimana itu? Ya saya nggak tahu, yang penting saya kencing. Ya, di situ kebetulan itu yang di bawah itu pohon itu sumur. Oh, sumur tua? Iya, sumur tua. Sumurnya ya kalau zaman sekarang mungkin pakai tembok. Zaman Iya, dulu pakai ya tembok. mungkin pakai daun kelapa itu. Bilik lah ya? Ya bilik, ya.
Kalau beli kan mungkin itu udah terlalu mewah. Pohon kelapa itu dianam apa seperti belit lah. Belit, ya. Iya, belit. Terus saya lihat ke atas kok mukanya kayak gitu, jadi saya terus keluar, ya masuk rumah lari. Ya. Jadi saya pertama kali itu beli apa melihat makhluk itu yang aneh. Ibunya bilang apa, ibunya apa bagaimana? Kalau begitu saya begitu keluar, saya nangis. Ibu saya bilang, ada apa? Ada makhluk di belakang, makhluknya tinggi, terus besar, kakinya panjang gitu. Nah ibu saya bilang, jangan bilang sama adik-adik, ntar adiknya keluar jadi takut. Adiknya kan di luar, di rumah kan sendirian, ntar nggak bisa jaga pribadi rumah apa orang tuanya kan kalau pagi udah keluar kerja gitu. Tani lah ya? Ya tani di kebun. Jadi jangan saya dibilangin sama orang tua, saya jangan bilang sama adik-adik saya. Tapi kalau saya bilang ya mungkin agak saya takut, mungkin rumahnya mungkin kalau sekarang bisa dipindah. Iya. Ya. Kayak gitu pengalaman saya yang masih kecil ya. Terus waktu bawa mobil itu suka lihat penampakan apa? Ya bawa apa kalau saya bawa mobil itu setiap jalur sepi, contohnya di Cimaung Ya. di Cimaung itu saya melihat rusa 2 itu di pohon besar, tapi di tengah jalan. Padahal itu nggak ada hewan rusa ya? Nggak ada, ya nggak ada jalan rusa, terus nggak ada yang lain lah. Mungkin saya yang lewat duluan sih. Ya. Ya. Terus kedua kalinya itu ada apa ya, macan apa ya itu yang totol-totol itu. Harimau. Ya harimau itu juga sama itu di pohon besar itu, pohon apa namanya Cimaung itu pohon winong apa ya? Kalau Ya, sekarang winong. Cimaung Cinangsi kan? Ya, Pak, Cimaung Cinangsi ya. berpesan beringin dari PP Karanganyar sama Cinangsi. Gandrung ya maksudnya ya? Gandrung kemudian Cilacap. Ya, itu kebanyakan kayak gitu. Tuh waktu lihat harimaunya tuh di situ kan nggak ada hewan buas ya? Ya, ya. Itu malam-malam jam berapa Pak Bariman? Ya sekitar jam 1 jam 2. Ya, saya pulang dari Magelang kirim barang, pulang sendirian. Ya, tapi kan saya udah diberi wangsit sama orang tua kalau beli apa, melihat apapun barang jangan dilanggar, mending lebih baik berhenti daripada serang. Jadi saya menurut orang tua saya patuh dengan orang tua, jadi saya mengikuti aturan orang tua saya. Itu sekitar jam berapa Pak Bariman? Ya sekitar jam 2-an, jam 2 malam. Ya jam 2 malam. Berarti serem juga ya di Ya. Cimaung ya? Di Maung itu banyak masuk hewan-hewan buas. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin ya ada, mungkin Jarang lah ya? jarang. Ya, itu kan mungkin bukan makhluk biasa, itu mungkin makhluk ya. Dia mungkin melihat saya tidak melihat si dia. Nah, ya. Terus kisah apa lagi Pak Bariman yang Pak Bariman alami waktu bawa mobil pulang malam-malam? Ya, kalau saya mungkin Pak ya, pernah saya di apa ya? Kunci? Di Kunci atau di Cipari. Oh, Paris, Di Gajal Cipari ya? itu di Oh. belakang pasar, Oh iya ya. namanya Penembahan Watu Kumpul. Oh. Nah, waktu itu saya mau ngerit kayunya kayu jati dibawa ke Cinangsi. Ini nyari kayu bakar ya? Ya, waktu itu lah jam 12 saya keluar dari mobil, saya kencing. Ya. Nah, kencing itu saya tapi kan bukan di Penembahan, di perbatasan tanah milik. Ya, tanah milik. Ya, tanah milik. Begitu waktu itu di situ di lokasi itu ada tempat juga ada persyaratan, ada peringatan dilarang kencing di sini di lokasi areal
penambahan waktu kumpul. Penambahan waktu kumpul itu penambahan apa Pak Diman? Ya nggak tahu itu saya, yang penting tahunya itu di situ ada penambahan waktu kumpul di Cinangsi, belakang pasar Cinangsi, itu pasar Cipari. Ya, itu Terus? saya kelihatan apa ya, makhluk ya seperti orang kakek-kakek itu membawa apa ya, tongkat ya, bawa tongkat. Mungkin kesalahan saya, mungkin saya sampai kena apa ya, cara sekarang itu kesambet. Iya. Gara-gara sembarangan mungkin. ya mungkin dari sembarangan, saya mungkin nggak izin ya, nggak izin, jadi saya ketemper, cara sekarang ketemper. Itu saya langsung pulang, perut saya mules, terus badan linu, terus rasanya mungkin mual-mual. Itu berapa hari Pak Bariman itu? Sepotan itu 1 hari ya. Terus ketahuannya gimana? Ketahuan saya pulang, langsung begitu pulang ya saya dikasih saran, suruh Pak Kiai ya ke rumah saya ya, saya diobatin ya. Kiainya bilang bahwa kamu ada makhluk yang mengikuti gitu. Ya, maksudnya kamu kencingnya nggak izin ya, jadi sembarangan, padahal di situ ada peringatan dilarang kencing di lokasi ini ya. Itu pengalaman saya kerja di mobil. Tapi sembuh aja Pak Bariman pakai itu. Alhamdulillah ya, dekat Pak Kiai yang Maha Kuasa mungkin beri saya kemudahan ya. Sampai sekarang saya bisa aktivitas malam pagi ya, bisa kerja ya. Cuma saya ya mungkin sebagai peringatan, sebagai pengingat diri saya bahwa tempat-tempat keramat itu tidak boleh sembarangan, apalagi kencing, berak atau perbuatan yang tidak diinginkan lah. Terus katanya Pak Bariman juga pernah ketemu ular gede banget di kunci itu. Nah, di kunci itu ada. Ceritanya gimana itu? Ya, ceritanya saya ke tempat teman. Ya, ke tempat teman itu saya sebenarnya itu lagi hajatan itu. Saya sebagai teman, saya menghormati, tapi saya terlalu malam, pulangnya terlalu malam, sekitar jam 1 malam saya pulang ya. Kalau tempat teman saya sih jangan pulang ya, diberitahu dan jangan pulang dulu, besok bakal tidur di tempat saya gitu. Tapi saya menyerang pulang ya, waktu itu di tempat perjalanan saya melihat ya, ular. Itu jam berapa Pak Bariman? Jam 1 malam ya, jam 1 malam ya, di tempat lokasi ya. Saya melihat ular melintang di jalan, tapi saya nggak tahu buntutnya kemana, terus kepalanya kemana, saya nggak tahu itu. Saya melihat itu, saya berhenti ya, melihat ular yang sedang melintang ya. Tapi berapa menit kemudian ya kalau manusia mungkin ada kelalaian ya begitu sekejap saya kemedep terus hilang ya. Ularnya besarnya seberapa? Ya kalau ular kan kalau yang asli, yang ada kalau asli sih mungkin wujudnya mungkin nggak terlalu besar ya. Kalau ini kan mungkin ular ya siluman sih nggak tahu lah saya. Yang penting itu kayaknya kalau dibuletin itu sekitar 80-90 lah. Oh berarti gede banget ya? Ya. Pohon kelapaan ya? Iya. Waktu itu belum rame zaman sekarang. Mas sekarang itu kan sudah rame. Ya mungkin
udah rame terus nggak ada yang mungkin taunya nggak keperonggok lah ya. Iya. Nggak tahu mungkin zaman dulu kan masih rumput, masih rindang, perjalanan juga masih sulit. Lu pas ketemu ularnya Pak Bariman mobilnya berhenti apa gimana? Ya kalau saya begitu ketahuan saya berhenti. Ularnya dilihatin gitu. Berhenti saya klakson itu nggak hilang. Ularnya yang gede itu lagi jalan ya? Jalan. Palanya di mana? Tapi jalannya itu nggak saya tahu jalannya ke kiri atau ke kanan. Sebabnya ujung sama kepala saya nggak tahu. Saking gedenya ya? Ya saking besarnya itu. Ya tahu saya kejap, saya melihat terus saya hilap lah gitu, langsung hilang. Padahal temannya udah ngasih saran juga ya Iya, suruh nginep. temennya juga ngasih saran, jangan pulang besok aja. Ya sebabnya ya udah kalau kamu nyerah, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau di situ ntar di Panjatan, di situ kan ada penambahan. Kamu melihat apapun, jangan dihiraukan. Yang penting lebih baik berhenti daripada diserang. Gitu. Pokoknya daripada ditabrak gitu lah ya. daripada Jadi mending ditabrak. berhenti Iya, mobilnya. berhenti. Saya juga mengikuti aturan itulah Iya. biar selamat sampai di rumah. Gitu. Terus kejadian lain belum pernah ada lagi Pak Ya Bariman? sampai sekarang pun belum ada kejadian-kejadian itu yang masih apa ya mungkin sekarang udah Rame lah. rame ya. Kalau dulu kan saya masih sepi, jalan juga masih rusak, belum begitu rame. Sekarang kan udah rame, rumah-rumah udah banyak. Ini pesannya Pak Bariman buat para penonton nih. Pesannya apa nih? Ya kalau saya pesen sama penonton ya mohon dengan hati-hati kalau melintas jalan sepi, terus jalan yang seperti apa ya angker itu lebih baik kita hati-hati ya. Ingat selalu jalan itu ya, yang penting kita pakai kendaraan harus membunyikan klakson, utama itu klakson ya. Kalau kita berhenti kita harus juga ya izin. Kalau kita berhenti istirahat atau kencing itu harus izin lah ya, sama ya. mungkin ya makhluk-makhluk di sekitar kita. Di situlah ya mungkin dia belum tahu saya ya, terus saya belum tahu dia, juga dia melihat saya mungkin saya belum melihat dia ya. Sama dan selalu kalau kayak gitu ya mungkin selamat lah sampai tujuan sampai ke rumah ya, ketemu keluarga ya. Jadi saya kayak gitu seluruh supir ya, pengemudi ya, bila manapun lewat jalan yang kira-kira kita nggak pernah kita lewati, kita harus membunyikan klakson lebih dahulu. Oke Ya, terima kasih. Oke, begitulah saran dari Pak Bariman. Jadi sebelum mengalami perjalanan berdoa dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selalu support channel ini, Kang Wer Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.